Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada dosen kami Bapak Jostimanto Tarigan dan kepada teman-teman. Kami dari kelompok Pekulang, Stambuk 2018 yang beranggotakan saya sendiri Angga Maulana Putra, kemudian ada Alvin Adam Nasution, ada Muhammad Iqbal Maulana, ada Muhammad Dafa Abigail, dan ada Muhammad Raja Palipi. Kami di sini akan membuat video tutorial untuk melaksanakan UAS MPR. Untuk tidak memperlama waktu, langsung saja pada Muhammad Iqbal Maulana. Silahkan melakukan video tutorial. Oke, Mas Angga, di sini kita buat aplikasi Countries. Oke, ini kita copy. Nah, di sini pertama kita buat layoutnya dari relative layout. Yang di sini si activity main-nya kita menggunakan list view. Nah, untuk di codingan main activity-nya, dari main activity-nya kita menggunakan import yang berguna untuk pendukung si countries ini. Nah, lalu di dalam class main activity itu kita ada declare untuk si JSON-nya dan array list-nya beserta dengan variabel untuk menggunakan si di countries nanti. Oke. Nah, lalu di unpaid itu ada untuk menjalankan si .json-nya .json.execute. Nah, lanjut ke .json. Yang pertama ada void untuk onPay execute, yang dimana itu untuk fungsi untuk loadingnya nanti di situ. Nah, ini bisa kita lihat. Lalu selanjutnya ada fungsi do in background, yang dimana ini akan berjalan di belakang layar. Nah, yang pertama ini ada kita gunakan file raw JSON yang sudah dikasih kemarin, dan kita menggunakan service dari JSON service call. Nah, gitu si JSON URL-nya. Nah, di sini dicek apakah misalnya JSON-nya itu ada, maka dia akan membuat si JSON array-nya itu JSON array country-nya. Oke. Lalu kita buat perulangan di sini untuk si array country-nya. Jika berhasil ngulang, dia bakal menampilkan mengampung si nama, kode ibu kota, waktu, dan posisi. Nah, lalu di sini ada fungsi hashmap, itu dia untuk menampung sementara untuk yang berada di si array tadi. Dia ditampung dalam put tadi. Oke. Nah, ini baru di sini ada untuk waktu, ini time zone. Nah, lalu kan untuk di map itu ada lat-lon, kita gunakan perulangan untuk biar bisa dipecah. Jadi lat-lon itu bisa dipecah biar bisa ditampilkan di mapnya. Di sini ada pos 1 dan pos 2. Lalu setelah itu dia akan kita tambah ke dalam array list dalam color X. Nah, selanjutnya kita lanjut ke unpost execute, di mana ini kita ada list view adapter, di mana nanti yang array list tadi dikirimkan ke dalam list view adapter. Nah, nanti dia bakal dikirim. Nih, kita set adapter. Setelah itu progress dialognya bakal dismiss. Oke, lanjut ke Alvin. Baik, terima kasih Iqbal. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file HTTP handler ya, untuk melakukan proses HTTP request. Dan jadi kan tadi pakai ini ya, menggunakan JSON, file JSON yang diambil di parse dari sebuah URL. Nah, oke, jadi seperti yang sudah terlihat ya, codingannya sudah dibuat di file HTTP handler. Nah, itu menggunakan beberapa library. Nah, langsung saja itu ada sebuah kelas namanya HTTP handler. Nah, di dalam kelas tersebut ada sebuah string tag yang mana dia akan menggunakan method get simple name. Nah, kemudian untuk fungsi HTTP handler-nya itu dikosongkan saja. Nah, kemudian ada sebuah method ataupun function namanya make service call. Itu menggunakan parameternya adalah URL rect merupakan sebuah string. Nah, di situ ada sebuah variable res, itu tipe data string, dia null. Nah, itu kan try catch ya. Jadi try itu dia akan ngambil URL, kemudian akan membuat koneksi pakai HTTP URL connection dan open connection untuk membuka koneksi. Kemudian dia metodenya adalah get. Nah, setelah itu dia akan gunakan input stream, pakai buffered input stream, kemudian di string res tadi dia akan melakukan convert dari stream hasil
metode get tadi dari file JSON-nya, dari HTTP request-nya ke dalam sebuah variable input stream. Nah, itu ada 4 buah catch ya. Itu kalau ada kesalahan, malform, protocol exception, IO exception, atau exception lain. Kemudian dia akan mereturn rest-nya. Nah, kemudian selanjutnya ada kelas ataupun objek lah, ataupun function kedua yang namanya convert string to string, menggunakan input stream sebagai parameternya. Nah, ini untuk mengubah stream yang sudah didapatkan dari HTTP request tadi ke dalam string. Dia akan menggunakan sebuah buffer reader dari input stream tadi, kemudian akan menggunakan sebuah variabel SB sebagai string builder. Nah, itu stringnya tadi I ya, buat string I, variabel I sebagai string, kemudian try catch ya. Dia akan selama dia baca line dari buffer readernya itu adalah tidak nol ya, tidak nol, dia akan meng-append dari string I tadi ke line baru /n \n. Nah, kalau dia ada exception, dia akan print state trace. Nah, itu finally ya. Setelah dia di catch, kemudian dia akan try lagi, dia akan tutup input streamnya. Nah, kalau ada error, dia akan catch exception dengan cara yang sama, yaitu print state trace. Kemudian setelah proses selesai, dia akan mengubah SB tadi ya, string builder tadi menjadi sebuah string baru. Itu adalah hasil konversi dari string yang didapatkan menggunakan metode HTTP GET ke dalam sebuah string. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Oke, baik. Terima kasih kepada Alvin yang telah menjelaskan HTTP handler dan pada Iqbal yang menjelaskan main activity. Kita lanjut kepada list view adapter yang ada pada codingan main activity.java. Nah, untuk list view adapter sendiri kita awalnya akan berada pada desainnya terlebih dahulu, di mana desainnya di sini kita akan menggunakan relative layout. Dan di dalam relative layout itu ada beberapa text view, yaitu text view name label, text view name, country label dan nama country-nya, dan juga nanti ada ibu kota atau capital label dengan kapitalnya. Oke, sampai di situ untuk desainnya. Kita masuk ke dalam bagian codingan atau list view adapter.java-nya. Pada codingan list view adapter.java-nya, kita dapat melihat di sini ada beberapa library yang digunakan untuk mensupport list view adapter tersebut, di mana kelas dari list view adapter akan kita extend melalui base adapter ya. Kita nge-extend melalui base adapter, di mana ada variable context, layout inflator, ArrayList hashmap, dan juga hashmap standar yang digunakan. Kemudian public list view adapter akan berisi konteks, ArrayList, dan juga string ArrayList, di mana isinya merupakan konteks dan juga data dari ArrayList. Kemudian ada function getCount. Di situ ada function getCount, ada beberapa function, yaitu function getCount, function getItem, getItem ID, dan juga getView. Nah, di sini kita akan membahas pembuatan function getView, di mana function getView merupakan memiliki parameter position, view convert view, dan juga view group parent. Nah, di sini ada beberapa text view. Kita tadi ada 3 text view, yaitu text view ada text view nama country-nya, ada text view capital code-nya, ada text view code-nya, dan juga ada text view capital. Nah, di sini ada text view namanya rank, country, dan population. Nah, lalu kita akan menginflate hasil dari main activity tersebut. Kita akan konteks get system service. Kemudian hasil dari item view itu akan kita inflate ke dalam parent dengan parameter view group parent-nya false. Lalu kita akan mengambil posisi. Kita akan mengambil posisi dari data, dimasukkan ke dalam variable result p. Kemudian kita akan find view masing-masing dari text view tersebut. Lalu akan kita set text yang diambil dari main activity.name, yaitu static string yang ada pada main activity. Lalu pada masing-masing konteks tersebut atau item view-nya kita akan melakukan set on click listener, di mana fungsinya adalah function on click yang berisi ketika kita klik button tersebut kita akan mengintend ke halaman selanjutnya. Di sini ada intent dari konteks ke single item view.class yang nanti akan masuk ke class single item view. Kemudian akan meresult dari akan memiliki, kita akan menginput ekstra berdasarkan nama-namanya, itu ada name, country code, capital, time zone, lat, long, dan pos 1 dan pos 2 dengan value-nya berdasarkan static string yang ada pada main activity. Sekian codingan yang dapat dibuat pada list view adapter. Kita akan lanjut ke single item view yang akan dijelaskan oleh Muhammad Reza. Baik, terima kasih kepada Dava. Di sini saya akan menjelaskan single item view.
Yang pertama yaitu adalah single item view.xml-nya dulu yang saya jelaskan ya. Di single item view XML ini terdapat 10 text view dan 1 button. Yang mana yang bagian text view yang terpentingnya itu adalah ID, layout, dan text gitu. Text at string itu pada setiap masing-masing text view itu merujuk kepada string.xml gitu. Jadi misalnya ini ada string at string name, itu dia merujuk untuk mengetahui value-nya, itu dia merujuk pada string.xml-nya yang telah dijelaskan oleh teman saya Dava tadi. Setelah itu di string, setelah itu pada bagian single item view.xml ini, selain 10 text view ada juga button. Nah, di sini button ini yang bagian terpentingnya itu adalah Android on click with data dengan Android text click untuk melihat peta. Nah, pada button ini inilah yang berfungsi untuk meng-view masing-masing lokasi berupa peta tadi yang sudah ditarik datanya, yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelum-sebelumnya gitu. Baik, itu aja penjelasan dari saya mengenai single item view.xml dan string.xml. Setelah itu mari kita beralih ke penjelasan logiknya, yaitu single item view.java. Mungkin bagian yang terpenting pada bagian single item view.java ini yaitu adalah pada single item view.java ini terdapat public class, dia mengextend activity gitu. Angka pertama yaitu kita harus mendeclare variabel yang terpentingnya, yaitu ada 10 sepertinya. Nama, kode, ibu kota, waktu, lat long, post 1 dan post 2. Nah, habis itu langsung ke override ya. Nah, di sini yang bagian terpenting yaitu adalah intern I, get intern. Nah, berguna untuk meng-get string extra yang ada di single item view.xml tadi. Seperti name, country code, capital, time zone, lat long, dan post 1 and post 2 tadi. Nah, setelah itu pada locate pada line 41 itu berguna untuk meletak masing-masing teksnya ke UI ya. Jadi di sini ada 5. Meletak masing-masing ke UI. Setelah itu pada line 48 sama gitu. Jadi setelah kita mentarik tadi nama kode ibu kotanya, lalu kita meletak set teks nama tersebut ke UI gitu. Nama, kode ibu kota, waktu gitu. Jadi line 48 hingga 53 ini berguna untuk meletak data tadi ya ke bagian layoutnya. Baik, di sini tadi yang sudah saya jelaskan di single item view XML bahwa terdapat ada satu button yang nama buttonnya itu on click nyari data. Di sinilah penjelasan logic datanya di single item view Java. Di sini dia ambil parameter view v. Setelah itu dia intent temp, terus itu post 1, post 2 itu untuk mengget stringnya tadi. Setelah itu nama untuk mengget string name, nama lokasi apa yang ingin dilihat pada peta gitu. Setelah itu dia parse http maps google.com. Setelah itu ini agak panjang ya, bagian URI yang mau diparse gitu. Setelah itu baru dia men-start activity intent gitu. Jadi ketika diklik nanti akan muncul itu peta dengan nama lokasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Angga. Terima kasih kepada Bapak Recep Levi dan kepada teman-teman lainnya. Sini saya bakal menjelaskan lab demo. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan demo dari aplikasi yang kami buat, yang mana di sini ada beberapa nama negara, dan ketika diklik salah satu negara tersebut atau lokasinya, maka di sini ada penjelasan sedikit tentang peta yang bakal kita tuju. Lalu ada di situ tombol klik untuk melihat peta. Nah, ketika diklik, maka kita langsung menuju ke peta yang sudah kita tuju. Nah, ini adalah
titik lokasi yang kita tuju sesuai dengan petunjuk yang berada di peta, tidak ada lari ataupun kurang. Nah, ini tampilannya yang kami buat. Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan dari video tutorialnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Yang Maha Kuasa kami mohon ampun. Dan sekali lagi terima kasih pada Bapak Jostimanta Tarigan yang telah memberi kami tugas. Dan pada teman-teman yang sudah menjelaskan dengan baik juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat.